ke-12 murid yang sangat dikasihinya. Bersama-sama dalam suatu perjamuan malam, sementara itu Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapanya. Hati Yesus meliputi keharuan yang mendalam karena kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia. Dan akulah pokok yang benar. Setiap harus berjuang. Dan bila ranting itu tidak berbuah, kalau sudah kering, akan bakar. Maka supaya kalian semua berbuah harus tetap ada dalam pokok angin yang benar. Yakobus, Andreas, dan kamu itu, maka pergilah ikutlah bersama-sama dengan murid-muridnya menuju Bukit Saidon, dan berlarilah ia bersama dengan 3 muridnya dunia ini penuh ke suatu tempat dengan kegelapan. Karena itu, agar kamu tidak jatuh dalam pencobaan, teruslah berjaga-jaga. Dan kamu tetap menjadi terang dunia. setibanya Yesus di taman Getsemani. Yakobus, Andreas, dan Petrus, hati terasa sedih. Namun tidak. Berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ya Bapa, sekiranya mungkin, lepaskanlah cawan ini daripadaku. Namun biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak-Ku. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah.
ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur. Bangunlah. Bangunlah. Dan kamu Andreas, bangunlah. Bukankah kalian bersedia berjaga-jaga untuk sementara waktu? Mengapa kalian tertidur? Berjaga-jagalah supaya kalian tidak jatuh dalam pencobaan. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan prajurit dan penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Ingatlah, kalian itu garam Sedang muridnya bernama Yudas, dan terang. seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman? Sarungkanlah. Dan kalian, bukankah setiap hari aku bersama-sama dengan kalian di sinagoga? Kau sangka aku ini pencuri dan penyamar, sehingga engkau menangkap aku dengan membawa pedang dan pedang. Bawa dia. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikutinya dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Dan bertanyalah orang-orang di antara mereka kepada Petrus bahwa dia adalah salah satu bagian darinya. Sampai ketiga kalinya orang bertanya kepadanya. Aku bahkan kenal dia. Dan kamu juga orang Galilea. Iya, benar. Ya, salah satu. Apa yang kalian bicarakan? Aku tidak kenal orang itu. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus.
membuat kalian datang kepadaku pagi ini? Yang mulia Pilatus, telah kedapatan oleh kami. Orang ini telah menyesatkan rakyat kami. Ia melarang untuk tidak membayar pajak kepada Kaisar. Dan ia mengaku bahwa dirinya adalah Kristus, yaitu Raja orang Yahudi. Engkaukah Raja orang Yahudi? Engkau sendiri yang mengatakannya. Yang mulia Pilatus, dia telah menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea, dimulai dari Galilea dan sekarang sudah sampai di sini. Kami mohon yang mulia, salibkan dia. Ya, benar itu yang mulia Pilatus. Dia telah menghasut rakyat dan dia pantas dihukum mati. Salibkan dia. Kamu telah membawa orang ini kepadaku, dan aku tidak mendapati kesalahan padanya. Bahkan Herodes mengembalikannya kepadaku. Jadi dia tidak pantas dihukum salib. Aku akan membawanya lalu melepaskannya. Salibkan dia! Kebiasaan mereka berhasil membuat Pilatus menjatuhkan hukuman mati atas Yesus sesuai kemauan orang-orang itu dan melepaskan Barabas yang dipenjara karena pemberontakan dan pembunuhan, dan Yesus diserahkan kepada mereka untuk disalibkan. Ini cuma dia. Donde Via Dolorosa in Jerusalem today, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed into sea. The man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating. There were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head. And he bore with every step this crown of those who cry out for this day. The way of suffering, like a lamb and the Messiah, Christ the King. But he used to walk the road of his love for
menuju Kalvari. Olah Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicambuk akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Olah Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasihnya ada kita. Olah Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk the road of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. His love, oh, beri jalan, minggir. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Jalan, bangun. Jalan. Olah Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicambuk akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya, dicaci, dijembur, diteriakan kematiannya. Olah Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasihnya ada kita. Olah Via Dolorosa menuju Kalvari. Cepat, hier. Jalan. Apa ini? Olah Via Dolorosa saat di Yerusalem, orang tak berdosa disalibkan,
dicambuk akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menangguhnya. Dia lakukan karena kasihnya pada kita. Orang berdosa menuju Yesus Kristus Mesias menangguhnya. Dia lakukan karena kasihnya ada kita. Orang kita berdosa menuju Kalvari. Jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menangguhnya. Dia lakukan karena kasihnya ada kita. Orang pria berdosa menuju ke Kalvari. Orang pria berdosa jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menangguhnya. Dia lakukan karena kasihnya ada kita. Orang Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Darahnya menyucikan setiap manusia, dibayar oleh seorang dari Yerusalem. Orang Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menangguhnya. Dia lakukan karena kasihnya ada kita. Orang Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menangguhnya. Dia lakukan karena kasihnya ada kita. Bola Via Dolorosa menuju ke Kalvari.
Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah diri. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Ya Allah, mengapa Engkau meninggalkan aku ke dalam tangan? Kuserahkan nyawaku. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Langkahmu nanti menuju salib Golgota dengan badan yang penuh luka, sayatan, aniaya, darah mengalir tercecer di mana-mana demi untuk keselamatan manusia. Perih pasti terasa. Berkorban untuk menghapus dosa manusia. Tak ada yang membela, hanya mencerca dan mencela.
hari pertama minggu itu, Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lain pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Kubur Yesus terbuka. Di mana mayat Yesus? Yesus hilang. Mayat Yesus hilang. Mayat Yesus hilang. Mengapa kamu mencari Dia yang telah hidup dari antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakannya kepada kamu waktu ia masih di Galilea, yakni bahwa Anak Manusia harus diserahkan kepada tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Dan Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Hari ini, kekasih Tuhan, Anda sudah melihat bagaimana proses perjalanan Yesus Kristus. Dia datang ke dunia bukan untuk menikmati kesenangan. Dia tidak datang ke dunia untuk dielulukan. Dia tidak datang ke dunia untuk dilayani. Dia tidak datang ke dunia untuk mendapatkan segala pemberian yang terbaik. Tetapi Dia datang untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Dalam Ibrani, satu firman Tuhan berkata kepada kita, Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-14. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Cukup dengan satu korban yang sempurna, yang tidak bercacat dan tidak bercela, telah menyempurnakan segala sesuatunya. Bukan untuk sesaat, bukan untuk beberapa tahun saja, tetapi untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya kesempurnaannya juga untuk mempersatukan yang tidak sempurna. Kebangkitan Kristus adalah sebuah momen yang terbaik untuk menyatukan kembali yang telah tercerai-berai. Kebangkitan Kristus adalah untuk merekonsiliasikan tiap-tiap hati yang pernah terluka, tiap-tiap hati yang pernah kecewa. Kebangkitan Kristus adalah untuk mempersatukan kita menjadi tubuh Kristus dengan Dia sebagai kepalanya. Oleh karena itu, Rasul Petrus berkata di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-34 sampai 36. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang.
Untuk apa dia datang ke dunia? Untuk apa dia mati bagi kita? Dan terlebih, apa arti kebangkitan Yesus bagi setiap umat manusia? Dia datang membawa kasih. Sebab tanpa kasih tidak mungkin Yesus turun ke dunia. Dia membawa kasih Bapa Surgawi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga diberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya ingin kita semua mengingat apakah itu kasih. Kasih dimulai dengan huruf K, yang artinya bagi saya adalah keselamatan diberikan oleh Yesus bagi semua orang. Coba katakan kanan kiri saudara, keselamatan dari Yesus bagi semua orang. Bukan bagi kelompok agama tertentu, bukan bagi orang-orang yang dipilih, tapi bagi semua orang. Masalahnya tidak semua orang mengenal akan kasih Kristus. Masalahnya tidak banyak orang yang tahu seperti apa kasih Kristus. Oleh karena itu kita yang telah terlebih dahulu mengalami kasih dan diselamatkan, kita yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita harus mengamalkan kebenarannya. Kristus yang adalah firman telah menjadi manusia. Itulah sebabnya huruf A adalah amalkan kebenarannya. Katakan sama-sama, amalkan kebenarannya. Ya, kita harus amalkan kebenaran itu terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa sampaikan kabar keselamatan itu kepada orang lain kalau kita nggak mengamalkan kebenaran itu dulu? Jangan sampai orang berkata, ah munafik kamu. Kamu cuma bisa ngomong doang. Mana kenyataannya? Cara kamu berkata-kata, cara engkau bertindak, cara engkau meresponi masalah nggak sesuai itu sama firman. Itulah sebabnya amalkan terlebih dahulu kebenaran. Amalkan firman Tuhan. Jadikan itu gaya hidup kita. Baru kita bisa sampaikan kebenaran itu dan kabar keselamatan bagi banyak orang. Itulah bagian yang ketiga. Sampaikanlah kabar keselamatan bagi semua orang. Dunia tidak hanya melihat dari perkataan kita saja tadi. Dunia akan mengukur dari respon-respon anak-anak Tuhan setiap menghadapi masalah. Seringkali justru yang memalukan adalah ketika tubuh Kristus satu dengan yang lain adalah saling iri, saling menyakiti, saling melukai, saling menghina. Bukankah orang di luar sana, orang yang belum mengenal Tuhan, jauh lebih menginginkan bukti perbuatan kita dari sekedar perkataan saja? Karenanya kasih itu I-nya adalah iman harus ditunjukkan dengan perbuatanmu. Iman harus ditunjukkan dengan perbuatan yang rela mengasihi. Rela mengasihi artinya rela mengampuni. Rela mengampuni artinya terlebih dahulu merendahkan diri, mengutamakan yang lain. Bagaimana dunia ini akan berkata, memang benar anak-anak Tuhan itu penuh kasih. Jelas-jelas mereka gak akan mengakui
kalau perbuatan kita tidak sama dengan yang kita katakan. Seorang hamba Tuhan bernama D.L. Moody berkata demikian. Anda boleh kasih 100 Alkitab kepada 100 orang. Tapi percayalah, hanya satu yang akan baca Alkitab. 99 orang yang lain akan membaca hidup orang-orang Kristen itu. Tahukah kita, iman dibuktikan dengan apa? Perbuatan. Katakan, iman saya dibuktikan dengan perbuatan saya. Pada akhirnya, kalau kita ingin melihat terjadinya kesatuan, terjadinya rekonsiliasi, maka kita harus sadar, kita harus mengupayakan yang namanya hidup damai dengan sesama. Anda dan saya harus mengupayakan yang namanya hiduplah di dalam damai sejahtera, bukan hanya ngomong shalom, shalom, shalom. Sekali lagi, shalom kita bukan hanya perkataan kita, tapi hendaklah shalom kita adalah apa? Perbuatan kita. Jadi marilah satu dengan yang lain kita sadar selama kita hidup bersosialisasi, membangun hubungan dengan orang-orang sekitar kita, pastilah kita akan bertemu dengan yang namanya perbedaan. Karena Tuhan yang ciptakan perbedaan. Sebab kalau perbedaan bisa disatukan itu jauh lebih indah daripada kesamaan. Perbedaan memberikan warna-warna yang indah bagi dunia ini daripada semua satu warna. Bayangkan kalau Anda nonton TV, lihat YouTube dan sebagainya, hanya ada satu warna, gelap semua. Bisa bayangkan? Kalau nggak bisa bayangkan, saya minta bagian lighting matiin lampu nih. Biar kita bisa ngerasakan kegelapan itu. Kok diseriusin? Nggak usah. Nyalain lagi, nyalain. Ini di luar skenario. Tetapi saya mau katakan, jadilah masing-masing kita adalah pribadi yang berwarna. Tetapi warna yang mau disatukan supaya terang itu bercahaya dengan indahnya. Boleh kasih tepuk tangan sama-sama? Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan membaca satu ayat terakhir di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Boleh ditayangkan Ibrani 12 ayatnya yang ke-14. Mari kita sadari bahwa untuk itulah Yesus telah memberikan hidupnya bagi kita, yaitu untuk apa? Untuk kita berdamai satu dengan yang lain. Ya, bagian depan itu tulisannya berusahalah ya. Baik, kita perkatakan sama-sama dengan segenap hati kita. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kejarlah apa? Berusahalah untuk apa? Hidup damai. Ya. Jadi coba bilang kanan kirinya, engkau saudaraku, engkau sahabatku. Ya. Ini momen yang bagus untuk kita boleh saling memaafkan terlebih dahulu satu sama lain. Tanpa bermaksud mendahului saudara-saudara kita. Tapi penting sekali kita hidup damai menjadi satu. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Betapa berbahagianya kami disadarkan bahwa kebangkitan-Mu menjadi
awal pintu rekonsiliasi dan kesatuan. Karena kasih-Mu, karena keselamatan yang Kau berikan bagi kami, telah menyadarkan kami bahwa Engkau mati untuk kami semua. Engkau tidak mati untuk orang-orang tertentu saja. Engkau mati bagi setiap manusia. Dan barang siapa yang percaya kepadamu tidak akan binasa. Itulah sebabnya Tuhan, mulai hari ini tugas kami untuk kami boleh saling mengasihi. Kami boleh mengamalkan kebenaran itu, sehingga kami dapat menyampaikan kabar keselamatan kepada setiap orang. Karena setiap orang melihat bukti iman kami adalah perbuatan kami yang selaras dengan perkataan firman-Mu. Sehingga kami bisa memiliki kehidupan yang damai di dalam Tuhan. Karena kami mengucap syukur, jadikan kami satu seperti Engkau dan Bapa adalah satu. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin.